Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. Ibu-ibu sekalian, kerukunan orang tua santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah ya, dan berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semua. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak juga sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini luar biasa. Malam Sabtu ini yang kita ibu-ibu masih menyempatkan waktu hadir di tempat ini. Biasanya kalau malam-malam begini waktunya istirahat, karena kita tahu bahwa ibu-ibu itu begitu banyak kegiatannya, begitu banyak tugasnya di rumah. Tapi luar biasa, meskipun capek lelah, tapi karena mungkin ingin hadir bersama silaturahmi, yang mendengarkan sedikit tausiah, saling berbagi, insyaallah ini merupakan, mudah-mudahan menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tes ya. Ya, berikutnya mari kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jasa beliaulah kemudian kita bisa mendapatkan hidayah Islam. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, khususnya Ustaz Ridwan yang telah mengundang saya ke sini ya untuk membawakan tausiah. Saya kira tadi saya agak terlambat, Bu, karena saya tadi berangkat dari Rapokaling. Kebetulan dari Rapokaling ada sosialisasi sebagaimana yang ada di spanduk tadi. Saya sampaikan bahwa sudah sholat Isya, insyaallah saya langsung start ke sini. Oh, ternyata alhamdulillah saya tidak terlambat. Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah di sini adalah sebuah cobaan, Ibu. Ya, cobaan. Jadi seseorang itu akan teruji kesabarannya kalau dia sudah punya anak, Bu ya. Yang dulu itu mungkin kita ibu-ibu ini sebelum punya anak kalem-kalem, Ibu ya. Setelah punya anak luar biasa. Ya. Diuji betul, Ibu. Ada yang anaknya tukang menangis, ada yang anaknya sembarang mengkacak, ada yang anaknya sembarang membikin, ya. Itu diuji betul. Yang tadinya ibu-ibunya mungkin pendiam setelah punya anak menjadi orang yang
semakin pandai berkomunikasi. Oh ya, begitu. Itu saya kira hampir semua ibu-ibu seperti itu, Ibu. Bahkan istri saya juga begitu. Dulunya pendiam, ya, tapi setelah punya anak luar biasa, ya. Komunikasinya kepada anak itu luar biasa. Apalagi kalau anaknya demikian aktif, ya. Nah itu. Jadi Allah menyatakan bahwa anak itu adalah fitnah, dia sebuah ujian, sebuah cobaan. Maka bersyukurlah seorang ibu ketika mampu dan berhasil menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau bapak-bapak sih tugasnya cuma di luar, mungkin mencari nafkah, tapi kita yang paling tahu bagaimana kondisi anak. Makanya tidak heran kalau kemudian anak itu ada yang, dan kebanyakan anak lebih dekat kepada ibunya, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena anak itu sebagai fitnah, sebagai sebuah cobaan bagi kita semua, maka tentu harus ada upaya bagi kita sebagai orang tua bagaimana menciptakan, mendidik anak-anak kita. Nabi kan sudah berpesan kepada kita, ya, bahwa ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah setiap orang yang lahir itu lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya adalah dalam keadaan Islam sebenarnya, suci. Maka Nabi melanjutkan, fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, ya, yuhawwidanihi, yang menjadikan anaknya itu seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau sebagai seorang Majusi, ya. Orang tuanya yang menjadikan anak itu, ya, yang masih suci tadi, apakah dia menjadi muslim sejati atau tidak. Dan sungguh kita ini orang tua sangat sedih, Bu, ya, kalau kemudian melihat anak kita, maaf, tiba-tiba kemudian dia harus meninggalkan agama ini. Saya tadi baca di media sosial berita, ya, salah satu dari putri pejabat dari Arab Saudi itu, siapa namanya Bu, dia? Putri siapa itu? Dia melarikan diri dari keluarganya, ya, melarikan diri, kemudian dia melarikan diri ke Eropa, lalu dia murtad, keluar dari Islam, begitu. Bahkan mohon maaf, ada mungkin tokoh nasional yang baru-baru ini kita saksikan di usia 70 tahun kemudian dia pindah dari Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah itu. Jadi ibu-ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini sebagai orang tua punya kewajiban bagaimana menjadikan anak kita ini menjadi seorang muslim sejati. Nah, bagaimana supaya anak kita yang masih suci ini, kita lihat ini, yang masih lugu-lugu anak kita ini, kita bisa menjadikan mereka sebagai anak yang soleh dan soleha. Nabi SAW memberikan pesan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, dijelaskan bahwa adibu auladakum ala salasati khisal, gitu. Jadi didiklah anakmu dengan 3 perkara, kata Nabi. Ini, Bu, ya. Berapa, Bu? Berapa perkara? 3 perkara, Bu, ya. 3 perkara. Jadi kita bertanggung jawab, Bu, ya, terhadap anak kita. Sepakat, Bu, ya? Apakah dia sebagai seorang muslim atau seorang yang lain, kita bertanggung jawab. Ada 3 perkara yang diajarkan Rasulullah, yang diminta oleh Rasulullah kepada kita semua untuk menjadikan kita, anak-anak kita, anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, ya, hubbi nabiyikum. Apa, Bu? Hubbi nabiyikum, cintai nabimu, cintai nabimu, ya.
Jadi ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Nabi kita, untuk mencintai Nabi, ya. Yang pertama, bagaimana cara mencintai Nabi? Ya. Kita tahu bahwa Nabi itu sebagai teladan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kalian. Allah memberikan kalimat uswah. Uswah itu artinya teladan secara keseluruhan. Artinya bahwa dalam diri Nabi, ya, ada semua bentuk keteladanan. Kalau kita mau menjadi orang tua yang soleh dan soleha, ada pada diri Nabi. Kalau kita mau menjadi anak yang soleh dan soleha, ada pada diri Nabi. Kalau kita mau menjadi seorang yang bergaul dengan baik, itu ada pada diri Nabi dan sebagainya. Jadi semua aspek kehidupan manusia itu ada pada diri Nabi. Makanya beliau disebut sebagai uswah. Nah, cintai Nabi maksudnya adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita keteladanan kepada Rasulullah. Ini yang penting, Bu. Kita mengajarkan anak kita meneladani Nabi. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Ya, kita kalau bisa sejak kecil kita tanamkan bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang membawa Al-Qur'an. Beliau yang menjadi Rasul terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada anak kita, ya. Itu. Cinta kepada Nabi artinya adalah kita ajarkan anak kita supaya cinta kepada ajaran apa yang disampaikan oleh Nabi, ajaran Islam maksudnya. Jadi kalau kita mau anak kita baik, maka ajarkan agar mereka cinta Nabi, artinya cinta kepada agama yang dibawa oleh Nabi. Nah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kalau bisa kita ini semua ibu selalu menceritakan sejarah Rasulullah kepada anak kita, ya. Nah, kalau bisa ibu di rumah itu ada kitab-kitab, ya, misalnya kitab Sirah Nabawiyah, ya, di rumah itu kita bacakan, ya. Ya Bu, saya heran juga kenapa banyak lalat Bu, ya. Iya. Tutup dulu Pak. Insyaallah, ya. Jadi bahwa menjadikan Rasul itu sebagai teladan, misalnya kita menceritakan kisah kehidupan Rasulullah, ya. Ini kan kita kebanyakan lebih cinta atau lebih tahu bagaimana kehidupan para selebriti Bu, ya, dibandingkan kehidupan Rasulullah SAW, ya, atau kehidupan istri-istrinya Rasulullah, atau kehidupan anak-anaknya Rasulullah, ya, itu. Nah, jadi mencintai Nabi adalah bagaimana kita menanamkan sejak kecil anak-anak kita, bagaimana mereka bisa mengenal Nabi, karena Nabi sebagai pembawa risalah Islam ini. Cinta kepada Nabi akan sampai kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Habibullah. Dia adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, maka kita tanamkan Ibu kepada anak-anak kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar yang kecil-kecil saja, ya. Hal-hal yang sifatnya sederhana, ya, misalnya ya, kalau makan kita pakai tangan kanan, ya. Nah, kalau minum pakai tangan kanan. Jangan minum dan makan berdiri, gitu. Yang sederhana saja dulu, ya, kepada anak kita. Sholat kita, ya, puasa kita, hal-hal yang sifatnya sederhana. Nah, tapi memang ibu-ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan kepada anak kita ajaran Islam ini tentu tidak mudah. Karena juga membutuhkan keteladanan daripada kita sebagai orang tua. Kadang-kadang kita suruh anak tak pergi mengaji, tapi kadang-kadang ibunya sibuk membaca status. Boleh? Bagi kau mengaji dah.
Kenapa kita Pak? Ya, buka di sini dulu ya. Kalau kita buka media sosial apa segala macam, ya, sibuk membaca status atau membuat status, update status, ya, begitu. Kadang-kadang kita minta anata untuk minum dulu, kita minumnya berdiri. Kita minta anata makannya duduk, baca bismillah, kita kalau dapat makanan langsung makan dalam keadaan berdiri. Nah itu. Bagaimana mungkin anak itu bisa mencontoh kita kalau kita sendiri tidak memberikan keteladanan? Jadi mengajarkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah itulah bagian cinta kita kepada Rasulullah. Itu ditanamkan Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kita ini alhamdulillah sebagai orang tua telah berusaha menanamkan hal itu kepada anak kita, saya kira dengan memasukkannya ke TPA ini, Ibu ya. Supaya anak itu bisa belajar Al-Quran, ya, bisa belajar agama, ya, insyaallah. Nah, saya kira masjid ini sejak dulu luar biasa. Saya dulu tinggal di sini, Bu. Tidak salah di atas saya tinggal. Sempat beberapa bulan saya tinggal di sini. Ya. Saya lihat ini memang masjid luar biasa aktifnya, ya. Apalagi dari sisi mengajarkan anak-anak. Ya. Bagian yang pertama, Ibu, apa? Ajarkan mencintai Nabi, Ibu ya. Ya. Baik, yang kedua, Ibu, Nabi mengatakan wa hubbi ali baitihi. Apa, Ibu? Hubbi ali baitihi. Ajarkan anakmu mencintai, ya, ahli baitnya Rasulullah. Apa itu ahli baitnya? Keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi artinya juga sahabat-sahabat Nabi SAW, ya. Ajarkan mereka agar mencintai, meneladani keluarga Rasulullah, mencintai, meneladani sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya. Bagaimana seorang Fatimah sebagai anaknya Rasulullah yang paling muda, ya, dan beliau adalah yang paling sabar, ya. Di Fatimah Az-Zahra. Bagaimana kita mengenalkan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW, kepada kita, anak-anak kita, bahwa beliau adalah seorang yang sangat kaya akan ilmu. Bagaimana kita mengenalkan tentang misalnya sahabat-sahabat Nabi yang lain, tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya. Bagaimana ketegasan Umar. Bagaimana kita mengenalkan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentang kelemah lembutan beliau, ya, dalam bertutur kata bagaimana caranya. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Khadijah misalnya, istri Rasulullah SAW, yang begitu sabarnya dalam melayani suaminya, ya. Dalam kondisi Rasulullah, dalam kondisi beliau sangat-sangat terdesak, maka Khadijah hadir untuk mendampingi Rasulullah SAW. Nah, jadi kita berikan pemahaman tentang bagaimana supaya anak-anak kita itu cinta kepada keluarganya Rasulullah, cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kayaknya anak-anak kita ini begitulah anak-anak, Bu ya. Satu kali dilarang, 5 menit kemudian goyang lagi. Yang bermasalah itu kalau ibu-ibunya bisa dilarang. Ibu nih, karena saya juga pernah jadi anak-anak, Bu. Biasa rajin juga di masjid. Ya biasa begitulah modelnya anak-anak, ya. Nah, baik Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang kedua tadi apa, Bu? Mencintai sahabat Nabi, keluarga Nabi, ya. Yang ketiga kata Nabi, wa tilawatil Quran. Ajarkanlah anakmu untuk membaca Al-Quran, ya. Membaca Quran. Kenapa? Karena para penghafal Quran, orang yang membaca Quran itu nanti dia akan mulia. Bahkan nanti kalau anak-anak ibu misalnya sudah menjadi para penghafal Quran, itu akan mendapatkan mahkota yang mahkota kemuliaan,
dari Allah di akhirat nanti. Dan kita sebagai orang tua ibu akan diberikan pakaian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau anak kita nanti menjadi penghafal Quran. Luar biasa itu. Nah, maka sejak dini kita ajarkan anak kita untuk menghafalkan Quran. Kalau misalnya anak kita ya mungkin usianya masih 1 tahun 2 tahun ya belum bisa membaca, ya caranya bagaimana? Kita pendengarkan saya dulu, ya kan sekarang sudah banyak bu ya speaker Quran itu, atau mungkin lewat HP kita ya, kita buka YouTube misalnya mengaji, pendengarkan saja. Insya Allah itu anak itu memorinya sangat kuat memori anak-anak itu, ya. Dan itu kalau kemarin tuh yang siapa ini yang juara 1? Musa ya, ada namanya Musa itu yang juara 1 menghafal Quran. Beliau memang sejak kecil itu diperdengarkan oleh orang tuanya, ya. Jadi metodenya adalah 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz ya. Jadi terus misalnya dalam 1 bulan ini 1 juz, misalnya juz 30 saja. Jadi setiap hari dikasih dengarkan. Setiap hari juz 30. Nanti bulan berikutnya juz berikutnya lagi, juz 29. Sampai berapa? 30 bulan. Ya, setidaknya pasti ada yang nyangkut itu, anak-anak itu. Ada yang nyangkut. Dan itu terjadi pada diri Musa tadi. Ya. Ibu-ibu saudara Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengajarkan anak kita Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita. Allah menurunkan itu Al-Qur'an kepada Rasulullah sebagai pedoman petunjuk hidup kita. Maka kita wajib mempelajarinya. Ya, pertamanya tentu bagaimana cara membaca dengan betul, makhrajnya, ya, cara mengeluarkan hurufnya, ya. Kalau di pesantren-pesantren itu biasa diajarkan bagaimana tahsinnya, ya. Nah, kenapa? Karena Al-Quran ini kan kita bu, lidah kita ini bukan lidah orang Arab bu ya, bukan lidah orang Arab. Orang Arab saja masih banyak yang salah-salah dalam mengeluarkan huruf Al-Quran, makhrajnya. Jadi jangan dikira bahwa orang Arab itu tidak perlu belajar tajwid. Mereka harus belajar tajwid lagi, karena beda itu tajwid ya, bahasa tajwid bahasa Quran dengan bahasa Arab biasa itu beda ya. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dan cara kita salah, itu bisa saja beda artinya ibu ya. Misalnya itu kemarin kita membaca begini, ihdinas siratal mustaqim ya. Di situ tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Ihdinas ya, sirat, sad di situ. Sirat artinya jalan yang jalan ya. Salah baca ibu ya, sad menjadi sin ya, menjadi sin. Ihdinas sirat, sin itu sirat artinya kepiting. Bayangkan ibu, seharusnya kita baca begini, ihdinas siratal mustaqim. Salah baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Salah baca, jadi tunjukilah kami kepiting yang lurus. Nah, mana ada bu kepiting yang lurus ya, rata-rata kepiting jalannya miring. Makanya jangan heran ibu kalau jalan hidup kan itu miring-miring. Kenapa? Karena salah baca cara tak baca Quran, baca Al-Fatihah. Itu kan doa itu. Seharusnya kita minta jalan yang lurus, nah kita minta kepiting yang lurus. Dikasih mikir jalannya belok-belok. Ya, sementara Allah itu akan memberikan kepada hambanya sesuatu yang diminta. Makanya perbaiki bacaan Quran kita ibu ya, perbaiki. Meskipun kita ini sudah tua ya, sudah berusia lanjut misalnya, jangan patah semangat dalam belajar Quran. Saya pernah mengajarkan ibu-ibu umur 65 tahun membaca Quran ya. Luar biasa itu cara bagaimana mengubah kebiasaannya ya, luar biasa. Ibaratnya kalau pisau yang sudah karatan
kita harus asa betul ya, bagaimana caranya supaya itu bisa kinclong kembali. Nah, saya pernah mengajarkan itu dari kepada anak-anak, ya, kepada ibu-ibu yang umur 65 tahun, luar biasa. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu diri kita itu salah dalam makhraj, maka belajar ki. Apalagi misalnya kita biasa baca surat Yasin ya. Wal innaka laminal mursalin ya. Innaka sesungguhnya engkau yang Muhammad laminal mursalin, sungguh bagian dari diantara para rasul. Tapi kalau itu lanya kita baca panjang, innaka la minal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad bukanlah bagian dari rasul. Ada. Jadi hati-hati Bu, bagaimana panjang pendeknya, bagaimana makhrajnya, itu harus betul-betul kita pelajari. Nah, insyaallah ketika kita mampu mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kemudahan-kemudahan dalam membacanya. Ya. Nah, maka mari kita kemudian memacu diri kita sebagai orang tua, mengajarkan, menanamkan sejak dini kepada anak kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Ya. Jadi yang ketiga Ibu, mengajarkan anak membaca Al-Quran, ya. Itu Ibu ya. Baik. Jadi ada 3 hal yang saya sampaikan, yaitu yang pertama apa Bu? Mencintai Nabi. Yang kedua, cintai sahabat Nabi. Yang ketiga, mengajarkan anak kita membaca Al-Quran. Nah, itu ya. Baik, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 hal yang sebagaimana Nabi SAW perintahkan kepada kita, ya, sehingga betul-betul anak kita itu betul-betul tidak menjadi fitnah lagi, ya. Sebagaimana firman Allah tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, artinya sebagai ujian. Keberhasilan kita di dalam menjadikan anak kita soleh dan solehah itu sangat tergantung bagaimana upaya kita, Bu ya, kesungguhan kita dalam mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak kita, Bu ya. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, meskipun kita ini ya, meskipun memang kalau kita berusaha bukan berarti kemudian harus berhasil, tidak juga begitu. Yang jelas ada upaya kita Ibu. Sejak dini kita tanamkan anak-anak. Kalaupun nanti besar dia kemudian jauh, ya artinya kita sudah berusaha. Tapi tetap ya, menanamkan agama dalam diri anak kita itu adalah kewajiban buat kita semua, ya. Nah, jadi tidak ada habisnya. Selama kita hidup, anak kita sudah dewasa, ya tetap kita harus senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Nah, ya, baik Ibu ya, inilah yang kira-kira saya bisa sampaikan berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini, bagaimana menjadikan anak kita ya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang mudah-mudahan anak kita menjadi generasi-generasi ghuraba, ya. Apa itu generasi ghuraba? Sebagaimana kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Nabi mengatakan, innamal islamu ghariban, sesungguhnya Islam itu adalah asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing. Maka Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa itu? Itu orang-orang yang ketika manusia berbuat kerusakan, dia berbuat kebaikan. Mungkin di luar sana Ibu banyak orang yang berbuat kerusakan, tapi kita berusaha menjadikan anak kita baik, maka beruntunglah orang-orang yang asing tadi, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Mungkin setelah ini ada diskusi atau bagaimana, ya. Mungkin lebih panjang diskusinya, silakan Ibu. Terima kasih.